Saudara-saudariku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Sabtu, 30 Juli 2022, Pekan Biasa yang ke-17. Bacaan diambil dari Matius bab 14 ayat 1-12. Sekali peristiwa, sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Maka ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya." Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, "Tidak halal engkau mengambil Herodias." Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka, dan menyukakan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, "Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara, dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam. Lalu diberikan kepada gadis itu dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis, mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, bagi para penjilat, penipu, koruptor, atau orang yang suka selingkuh, kebenaran adalah momok menyeramkan. Kebenaran bisa menelanjangi kebejatan mereka sehingga mereka mendapat malu atau bahkan harus memberikan pertanggungjawaban hukum. Tak heran jika tidak semua orang suka dan menghendaki kebenaran. Di sisi lain, mengungkapkan kebenaran merupakan tindakan penuh resiko dan membutuhkan keberanian luar biasa, sebab akan menghadapi perlawanan dari mereka yang menginginkan perilaku jahatnya tertutup rapat-rapat. Dalam bacaan pertama, Yeremia memilih resiko tersebut. Ia tidak takut karena jalan hidupnya lurus dan benar. Ia merdeka karena tak punya kebusukan apapun yang perlu disembunyikan. Terlebih, ia hanya menjalankan misi Allah. "Tuhan benar-benar mengutus aku kepadamu untuk menyampaikan segala perkataan ini kepadamu." Serupa dengan Yeremia, Yohanes Pembaptis adalah orang merdeka karena jalan hidupnya lurus. Karena itu, ia tidak punya beban ketika harus mengungkapkan kebenaran mengenai kebejatan Raja Herodes dan Herodias. Tentu saja mereka berdua tidak ingin mendengar kebenaran yang disampaikan Yohanes, sebab kebenaran itu tidak hanya menelanjangi kebejatan mereka, tetapi juga mengancam reputasi mereka sebagai tokoh publik. Maka, mereka pun berusaha membunuhnya. Bagi orang baik, kebenaran itu memang memerdekakan, tetapi bagi orang jahat, kebenaran itu menakutkan. Kebenaran perlu diungkapkan demi kebaikan banyak orang, walau penuh resiko, agar kejahatan tidak terjadi berulang-ulang hingga berevolusi menjadi kebenaran. Marilah kita berdoa.
Tuhan, bantulah kami menjadi orang yang berani menyuarakan kebenaran. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Semoga segala usaha dan niat baik kita hari ini selalu diberkati Tuhan. Kita akan bertemu lagi di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.